Baik pemirsa, Majelis Hakim terlihat sudah memasuki ruang sidang dan sidang dari vonis Irfan Widianto dimulai. Terima kasih sebelumnya kami sampaikan kepada Pak Beni Mamoto, Ketua Harian Kompolnas yang sudah bergabung bersama kami untuk membahas sidang hari ini. Kita ikuti bersama pemirsa. Ya, tidak akan dibacakan semuanya. Ini sudah lengkap kita sepakati. Yang pokok-pokok saja kita bacakan. Dan kemudian mengingat pada hari ini Jumat, mudah-mudahan sebelum waktu Jumat bisa kita bacakan. Namun jika tidak dapat selesai sebelum waktu Jumat, kita skor. Setuju ya? Baik. Kepada terdakwa supaya menyimak ya. Putusan nomor 801/P.Sus/2022/PNJKTSL demi keadilan berdasarkan Ketentuan Yang Maha Esa, Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa nama lengkap Irfan Widianto SH SIK. Itu lainnya telah termuat dalam putusan. Terdakwa tersebut ditahan dalam rumah tahanan negara sejak tanggal 5 Oktober 2022 hingga dengan sekarang. Terdakwa di persidangan didampingi oleh penasihat hukum Dr. Haji Hendri Yosudin SMH dan rekan para advokat penasihat hukum yang berkantor di Sudirman Central Business Lot 28 Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 Oktober 2022. Pengadilan negeri tersebut setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan nomor 801/P.Sus/2022/PNJKTSL tanggal 10 Oktober 2022 tentang penunjukan majelis hakim, penetapan majelis hakim nomor 801/P.Sus/2022/PNJKTSL tanggal 10 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang, berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan. Setelah mendengarkan keterangan saksi, ahli, surat dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan persidangan, setelah mendengarkan tuntutan pidana yang diajukan oleh penuntutnya pada pokoknya sebagai berikut. Satu, menyatakan terdakwa Irfan Widianto SH SIK terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan perbuatan yang sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan tindakan apapun yang berakibat terganggunya sistem elektronik dan atau mengakibatkan sistem elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 49 junto pasal 33 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2012 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik junto pasal 55 1 ke 1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan ke 1 primer, dan karenanya menuntut terdakwa untuk jatuh pidana selama 1 tahun dikurangi selama terbaran tahanan dan bebani menjatuhkan pidana terdakwa juga pidana denda 10 juta rupiah subsidiar 3 bulan kurungan, dan menyatakan barang bukti berupa 1 buah kardus digital video recorder warna putih garis biru abu-abu dengan merek Gilens Security model IFDS 87508M input dan seterusnya, hingga barang bukti nomor 55 dikembalikan pada sesuatu umum untuk digunakan dalam perkara lain, dan bebani terdakwa untuk membayar perkara sebesar Rp5.000. Setelah mendengar pembelaan terang pada pokoknya sebagai berikut, tidak kami bacakan tanpa pokoknya, menyatakan terdakwa tidak terbukti bersalah sebagaimana didakwakan oleh penuntut umum dalam surat dakwaannya, menimbang bahwa setelah pula mendengar pendapat penuntut umum terhadap pembelaan tersebut dalam bentuk replik dan juga duplik terdakwa atas dan terhadap replik penuntut umum, terdakwa tidak mengajukan duplik dan menyatakan tetap dengan pembelaan semula. Menimbang bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh penuntut umum dengan surat dakwaan sebagai berikut. Primer, melanggar pasal 49 junto pasal 33 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2012 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang informasi dan transaksi elektronik junto pasal 551 ke 1 KUH pidana
subsidiar melanggar pasal 48 junto pasal 32 ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1995 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang informasi dan transaksi elektronik junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana, atau kedua primer melanggar pasal 233 KUHP junto pasal 5 ayat 1 ke 1 KUHP, subsidiar melanggar pasal 221 ayat 1 kedua junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Menimbang bahwa terhadap dan dakwaan penuntut umum terdakwa dalam satu hukum tidak mengajukan keberatan atau eksepsi. Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya penuntut telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut. Satu, saksi Kompol Aditya Cahya Sumunar Eskom. Dua, saksi Abdul Jabbar. Tiga, saksi Marzuki. Empat, saksi Chong Jiu Fung alias Afung. Lima, saksi Supriyadi. Tiga, saksi Muhammad Menafri Bahtiar SH. Tujuh, saksi Tomser Christian Natal. 8, saksi Ari Cahaya Nugra SH SIK MSI. 9, saksi Ridwan Reki Nelson Soplanit. 10, saksi Rifaizal Samuel. 11, saksi Aris Yulianto. 12, saksi Arianto. 13, saksi Arsad Daifa. 14, saksi Dwi Robiansah. 15, saksi Ridwan Janari. 16, saksi Dimas Arki Jati Pratama SIK. 17, saksi Diryanto alias Kodir. 18, saksi Seno Soekarto MBA yang keterangan dibacakan di persidangan. 19, saksi Radite Hernawa SPD. 20, saksi Hendra Kurnian SIK. 21, saksi Agus Nurpatria Adi Purnama. 22, saksi Arif Rahman Arifin. 23, saksi Ferdi Sambo SIK MH. 24, saksi Cuk Putranto. 25, saksi Baikuni Wibowo SIK. Menimbang bahwa di persidangan umum juga telah mengajukan ahli sebagai berikut. 1, saksi ahli atas nama Adi Setia Eskom, ahli atas nama Heri Prianto ST CHI NSI OVC CSCU. 3, ahli atas nama Dr. Flora Dianti SMH. 4, saksi Effendi Seragih Dr. Effendi Seragih SMH. Menimbang bahwa terdakwa juga telah mengajukan ahli sebagai berikut atas nama 1, Profesor Dr. Hendri Subiakto SHMSI. 2, ahli Profesor Agus Surono SHMH. 3, ahli Silverius Y. Suharso. Menimbang bahwa terdakwa di persidangan telah pula memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut tidak dibacakan. Menimbang bahwa penuntut umum telah mengajukan bukti surat sebagaimana termuat lengkap dalam putusan ini. Menimbang bahwa di persidangan juga telah diajukan barang bukti tidak perlu dibacakan lagi, tapi terus lengkap dalam putusan ini. Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diperoleh di persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut tidak dibacakan lagi. Menimbang bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas terdakwa dapat menyatakan telah melakukan tindak pidana didakwakan kepadanya atau tidak. Menimbang bahwa terdakwa didakwa penuntut umum dengan susunan dan berbentuk kombinasi antara